An-Quran diriwayatkan sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah. Ini juga demikian. Siapa belajar ilmu tidak untuk Allah. Kalau kemarin dikatakan golek ilmu agama supaya ngalahno para ulama-ulama, supaya bisa merubah pendapatnya ulama, atau untuk mendebati para fuqaha. Berarti golek ilmu ra krana Gusti Allah. Ben awake mulya terkenal ngalim iki golek ora krana Allah. Al arada bi ghairi wajillahi ta'ala, atau memang carinya ilmu tersebut tujuannya bukan untuk Allah, biar jadi orang sukses tanpa ekses, mendapatkan gaji tanpa kredit dan lain sebagainya. Wong sing koyo ngene iki lho mayata bawa maq'adahu minan nar, maka besok akan didudukkan pada tempatnya di neraka. Lu jadi yang dimaksudkan ini juga gitu, ilmu sing urusane ilmu ibadah. Cari ilmu sing urusane kan urusane ilmu ibadah, cara sholat, cara wudu, cara seterusnya. Berarti nang pondok ngaji mau mempeng biar menjadi juara. Niku faliyataba wa maq'ada minan nar. Cuman kalau hanya sekedar untuk memberi spirit dilakukan oleh guru-guru tidak masalah. Itu sebagai langkah politik. Nanti bisa dilakukan terhadap orang-orang yang memang hatinya belum bisa lurus kepada Allah. Misalnya nanti kalau yang paling pinter akan mendapatkan beasiswa, berarti biayanya siswa. Kalau perempuan berarti beasiswi. Bahkan kalau laki-laki yang bisa pointer akan mendapatkan siswi misalnya. Nah, ini nggak boleh, tapi kalau untuk kesemangatan saja nggak masalah. Selama masih belum bisa ikhlas. Untuk surga, untuk anak nggak apa-apa. Ini seperti disampaikan oleh Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali, seorang alim alamah as-sufi yang sangat dikagumi oleh orang Talis termasuk Ameriki. Beliau mengatakan, tolabtul ilma lillah, saya pertama kali ngaji untuk mendapatkan ilmu bukan untuk Allah. Tujuan saya bisa menjadi tenar, bisa mengalahkan ulama-ulama, bisa mendapatkan santri banyak, bahkan santri bebek, pitik dan lain sebagainya. Fa'abal ilmu illa lillah. Tapi ilmu yang melarang kami untuk mencari tidak karena Allah. Berarti sik cilik gak apa-apa, sik jiwa muda gak apa-apa, dibimbing, dipangep-pangepangi untuk mendapatkan arto, mendapatkan kemuliaan jiwa. Kuwi ngaji ben dadi wong mul, ngono iku ora apa-apa. Karena orang yang sakit memang perlu diobati. Cuman jangan ketergantungan dengan obat terus, membahayakan sekali. Makanya harus dikurangi sedikit demi sedikit obatnya setiap hari, sehingga bisa lepas dari obat kesana sekali. Karena kalau sampai ketergantungan dengan obat itu nanti akan malah menjadi sakit. Nah demikian pula masalah fadhailul amal, janji-janji akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan beasiswa, akan mendapatkan hadiah. Itu
diberikan kepada anak-anak santri, anak-anak pelajar yang masih hatinya belum ikhlas, tidak masalah, supaya dia itu mempengaji yang tentunya nanti ilmunya itulah yang akan melarang dia untuk Allah. Mulane di pondok itu nggak boleh ngusir anak, walaupun dua-blekon itu rasa diusir. Kowe ini goblok ora tau ngaji, ngono ora perlu diusir. Jarne pokok gelem nang pondok gelem wis belajar titik-titik ora apa-apa. Dan orang yang semacam, karena kita tidak tahu rahasianya Allah. Barangkali orang itu nanti oleh Allah akan dijadikan bakul sate. Tapi wis tahu nang pondok akhirnya Islami kuat sekali. Terus di tempat-tempat yang jauh dari para kiai seperti Papua Nugini, Bali dan lain sebagainya, sehingga bisa mewarnai, mengajak orang-orang yang tidak bisa sholat belum Islam menjadi masuk Islam. Karena kalau kiai langsung terjun kepada mereka, dia sudah lari, nggak mau. Nah, maka orang-orang yang tukang dodol sate sing ngene iki, lah sing kaya ngoten niku sing gak ngalim, sing ngalim yo ora gelem. Enggak bisa, makanya sing mondok-mondok ora pati suwe titik ngoten niku kita tahu sejarah ya, kok kita harus tahu rahasianya Allah. Gak ngerti wong sing kaya ngoten niku, kadang malah justru banyak anak buahnya, banyak koncone. Belubut tukang dodol sate kan akhirnya kali akeh pelangkani. Niki jadi karena dalam pesantren itu sistemnya adalah bengkel yang sudah barang tentu untuk mengobati, untuk membingkili, untuk mendandani orang-orang yang sudah ondel dirinya rusak dari sisi hati, itu didandani. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil alim yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi juga mengatakan besok di hari kiamat orang alim akan didatangkan terlebih dahulu. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maknanya ilmunya disimpan saja sedangkan kitabnya ditumpuk-tumpuk sampai almari-almari dijadikan perpustakaan pribadi hanya perhiasan. Orang yang semacam ini karena tidak menyampaikan ilmunya, tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak mengajarkan kepada orang lain yang sudah minta diajarin, maka orang ini akan dipanggil dari kiamat dan dimasukkan di dalam neraka. Fayul qafinar. Tidak hanya dimasukkan, yulkon itu diuncalakan bahasanya. Kalau dimasukkan kan tidak enak ini. Nah yulkon itu diuncal, bahasa Indonesia ini apa? Dilempar dalam neraka. Fatan jaliku adetabuhu, akhirnya ususnya ambrodol. Ususnya menjadi ambrodol. Ora ambruk, ambrodol. Fayaduru biha kama yadurul khimar birroha. Akhirnya dia berputar-putar di dalam neraka seperti halnya berputar-putarnya khimar di dalam gilingan. Fayutifu ahlan nar, dan memutari ahli neraka, mupeng terus dengan ususnya panjang yang sudah berodol, baunya busuk dan amat busuk. Kemudian setelah berputar-putar pada ahli neraka, tidak tahu tujuannya kemana, nggak tahu. Wayakuluna, maka sama berkomentar, bertanya alinar, malak
Kenapa wamalan utawi apa iku laka kedue sira, apa yang terjadi pada dirimu Mas? Berarti rokok Mas. Fayaqul kuntu amiran bil khair wala atih wa anha anis syarr wa atih. Karena pekerjaan saya hanya perintah orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi sendiri absen. Saya melarang orang untuk melakukan kejelekan, tapi saya sendiri aktif. Maka bisa kita ketahui bahwa yang dimaksudkan orang alim itu adalah orang yang alim tentang perintahnya Allah, alim tentang larangannya Allah. Cuman dia tidak melakukan perintah dan tidak menjauhi larangan hanya karena untuk mendapatkan harta. Wong koyok ngeten iki lho sesuk ndek dunya ndek akhirat mubeng karo dimasi dilemparin di neraka, akhirnya otot ususnya brodol, dan dengan brodol itu dia berputar-putar dengan kembrodolan ususnya di hadapan para ahli neraka di sana, sehingga mereka menyapa padanya, Malaka, Mbak, apa yang terjadi? Baikul kuntu amiran bil khair wala ati. Saya setiap hari ceramah memerintahkan orang untuk berbuat baik, tapi tidak karena saya lakukan cuma untuk butuh rupiah. Wa anha bisyar wa atih. Saya melarang orang untuk melakukan perbuatan salah, tapi bukan berarti saya sendiri melarang diri saya bersalah. Saya melakukan aktif. Dan nak mau lakoni itu hanya sekedar panggilan rupiah. Panggilan rupiah. Ini ku sak pirang-pirang. Makanya di dalam mendapatkan panggilan rupiah niku enek sing balik niku teko nang badukun njaluk disusuk lambene ben wong iso percaya. Ini enek. Akhir lambene disusuki. Niku enek, Masya Allah. Niki lho yang bahaya, yang gak boleh semacam itu. Makanya orang semacam ini biasanya ceramahnya selalu formal, diatur dengan sistem sistematik. Bagaimana biar masyarakat bisa tertawa. Biasanya ngoten. Masya Allah.